Lai'asu miruhillah, sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah, innahu qaumul kafirun, sesungguhnya mereka itu hanyalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir dengan orang muslim itu tidak boleh meletakkan kesamaan. Apa bentuk samanya? Keputusasaan kita. Karena kita punya Tuhan yang maha penolong, kita punya Tuhan yang maha melindungi, dan semua apapun ujian dan cobaan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita berputus asa dari rahmat Allah? Sementara Allah itu maha pelindung, maha penolong. Ketika kita diuji dengan berbagai cobaan dan ujian, dan kita sudah tidak tahan, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana Allah terangkan, Allah katakan dalam surah Yusuf, La tai'asu miruhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu lai'asu miruhillah, sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah, innahu qaumul kafirun, sesungguhnya mereka itu hanyalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir dengan orang muslim itu tidak boleh meletakkan kesamaan. Apa bentuk samanya? Keputusasaan kita. Karena kita punya Tuhan yang maha penolong, kita punya Tuhan yang maha melindungi, dan semua apapun ujian dan cobaan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita berputus asa kepada Allah? Ketika kita diuji kemelaratan, penderitaan, ketika kita sudah tidak tahan, maka pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita pengen masuk surga. Ya, tapi ketika kita masuk surga, apa proses ujian yang Allah berikan? Oh, kita pengen memiliki sesuatu. Ketika kita ingin memiliki sesuatu, apa proses yang Allah berikan? Semua butuh proses. Sebagaimana ketika kita melewati titian-titian di dalam sekolah, kita mesti harus latihan. Setelah latihan ulangan, setelah ulangan ada ujian, baru kenaikan kelas. Semakin kita ingin naik kelas derajat kita kepada Allah, semakin itulah ujian yang Allah berikan. Pohon semakin tinggi, maka angin akan semakin kencang. Maka Allah katakan, Allah sudah berikan ini semua dalam surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, kata Allah. Coba bayangkan teman-teman semua, apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, kata Allah. Terus apa lagi kata Allah? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal kamu belum pernah diuji. Kita mau masuk surga padahal kamu belum diuji. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, yang dimana ujian itu telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Kita belum pernah diuji, kita belum pernah mendapatkan ujian-ujian sebagaimana orang-orang beriman dulu diuji. Sebagaimana ujian Nabi Ayub alaihissalam ditimpa dengan berbagai penyakit, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam diuji ya di dalam gelap gulita. Banyak ujian para nabi. Dilempar tai unta ke muka Nabi, giginya tanggal berdarah dilempari batu. Lantas bagaimana ketika kita menginginkan sesuatu tapi tidak melalui proses ujian? Apa ini? Muslim seperti apa kita? Jadi lepaskan semua ketika kita sudah merasa susah, tidak tahu lagi jalan kepada siapa nak mengadu. Satu-satunya jalannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dituduh, bukan hanya dituduh, bahkan dilemparkan oleh Raja Namrud. Gara-gara saking geramnya Raja Namrud itu melihat Nabi Ibrahim menjawab, kalau begitu kau silahkan tanya kepada patung yang besar itu, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini. Lalu Raja Namrud marah, kau menghina saya, bagaimana mungkin patung itu bisa berbicara?
Kalau memang bukan dia bisa berbicara, lantas kenapa kau mempercayainya sebagai Tuhan? Marah Raja Namrud. Tatkala ketika marahnya Raja Namrud itu, maka yang dibuat Raja Namrud itu menyuruh ajudan-ajudannya untuk membawa Nabi Ibrahim lalu dibakar. Seketika ketika ingin dilemparkan ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim alaihissalam, lantas apa yang keluar dari lisan dan bibirnya? Kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin dilemparkan itu adalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu telah diterangkan dalam surah Ali Imran. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagiku. Nah, ketika kita memasrahkan diri kepada Allah, sampaikan kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan kalimat ini pernah dipakai oleh Rasulullah ketika kaum Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau telah dikepung, kau takkan bisa selamat." Maka semakin tambah keimanan Nabi dan para sahabat. Lalu Nabi dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan pada saat itu menanglah perang, yaitu perang Uhud, ya, dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagiku. Maka am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kau mengira bahawa kau akan masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Padahal kau belum pernah diuji. Ya. Diuji apa Ustaz? Masathumul ba'sa. Diuji dengan berbagai penderitaan, wad-dharra, kemelaratan, wazulzilu, dan berbagai ujian dan cobaan. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Nah, inna nasrullah qarib, kata Allah. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka kita yang diuji berbagai penderitaan, kemelaratan, ya, berbagai ujian dan cobaan, satu kalimat yang mesti kita tanamkan dalam hati kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan penolong untuk kita. Maka ketika kita ada hutang, kita ditimpa penyakit, penderitaan, kesusahan, banyak-banyaklah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Seketika Allah akan menolong. Bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim? Ketika Ibrahim AS mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, firman Allah turun, kulna ya nar, kami katakan kepada api, dinginlah, bardaw wassalama, dinginlah dan berikan keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dia kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, takkan mungkin Allah tak menolong kita, takkan mungkin Allah tak melindungi kita. Maka mesti kita minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita semua. Maka perbanyak bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil.